pengertian multiple intelligence anak ini, teorinya tentang multiple intelligence ini dipublikasikan pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Kecerdasan seseorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dan menyelesaikan serangkai tes IQ. Kemudian tes itu diubah menjadi angka standar kecerdasan. Kecerdasan menurut Gardner itu diartikan sebagai suatu kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani kandungan masalah yang spesifik di dunia. Jadi meskipun demikian tidak berarti bahwa orang yang memiliki jenis kecerdasan tertentu maka akan menunjukkan kemampuannya dalam setiap aspek hidupnya. Aspek multiple intelligence. Gardner menemukan setidaknya 9 intelijensi yang dimiliki peserta didik. Yang pertama ada intelijensi linguistik. Adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis. Anak yang memiliki intelijensi linguistik tinggi akan berbahasa lancar, baik dan lengkap, mudah mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa dan mudah belajar beberapa bahasa. Yang kedua, ada intelijensi matematis logis. Adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Anak yang memiliki intelijensi matematis logis yang menonjol dapat dengan mudah melakukan tugas memikirkan sistem-sistem yang abstrak seperti matematika dan filsafat, mudah belajar berhitung kalkulus dan bermain dengan angka. Yang ketiga, ada intelijensi ruang visual. Adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dimiliki para pemburu, arsitek, dan navigator. Yang keempat, ada intelijensi kinestetik badani. Adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan seperti ada pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Yang kelima, ada intelijensi musikal. Adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi, kemampuan memainkan alat musik, kemampuan menyanyi, menciptakan lagu, dan kemampuan menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Yang keenam, ada intelijensi interpersonal. Adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan temperamen orang lain. Yang ketujuh, ada intelijensi intrapersonal. Adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasarkan pengenalan diri. Yang kedelapan, ada intelijensi lingkungan atau naturalis. Adalah kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, dan menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada intelijensi eksistensial. Adalah kemampuan menyangkut kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran berbasis multiple intelligence. Menurut Gardner, ke-9 jenis intelijen yang tadi dibahas oleh teman saya terdapat dalam diri setiap orang. Hanya kadarnya tidak selalu sama. Menurut Gardner juga, setiap orang memiliki semua jenis kecerdasan dalam dirinya, meskipun dengan intensitas atau kadar yang berbeda-beda. Artinya, seseorang mungkin memiliki kecerdasan yang dominan dalam satu atau dua area. Strategi pembelajaran teori multiple intelligence, kayak pengaturan kelas, peralatan, dan evaluasi. Demikian pula dengan pengaturan kelas, tidak bisa hanya diatur dalam satu kedudukan yang tetap, berbaris dari depan ke belakang. Kadang kelas perlu diatur melingkar, berkelompok-kelompok kecil, atau bisa jadi kelas perlu dikosongkan dari kursi. Bahkan suatu ketika siswa misalnya untuk mengembangkan naturalis intelijen perlu diajak keluar ruangan melihat taman, hutan, gunung, dan alam raya. Dalam hal evaluasi pun juga perlu beragam sesuai intelijensi para siswa. Kesimpulannya, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian untuk menyelesaikan masalahnya. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki beberapa kecerdasan, di antaranya kecerdasan bahasa linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Dalam dunia pendidikan, teori multiple intelligence mulai diterima karena dianggap lebih melayani semua kecerdasan yang dimiliki anak. Konsep multiple intelligence menjadikan pendidik lebih arif melihat perbedaan dan menjadikan anak merasa lebih diterima dan dilayani. Konsep ini menghapus mitos anak cerdas dan tidak cerdas.